برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وفقهنا في الدين وفهمنا هذا الكتاب آمين يا رب العالمين. الفصل الخامس في آداب تقدم وعني إلى إخواني يا زائرين. Bermula pasal yang kelima pada menyatakan adab mendatangkan makanan kepada segala saudara yang datang ziarah kepadanya. Adab mendatangkan makanan kepada segala saudara yang berziarah kepadanya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa alamu at-taqaddima ba'amin ila ikhwanilahu fadlan katsira. Artinya ketahui olehmu bahwa mendatangkan makanan kepada saudara itu baginya kelebihan yang amat banyak. Setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'atu zaira fa'akramu. Artinya apabila datang kamu akan orang ziarah kepada kamu, maka muliakan olehmu akan itu. Ya, kata nah. Jadi kata Imam Ghazali bahawa mendatangkan makanan kepada saudara itu baginya kelebihan yang amat banyak. Saat datang tamu ke rumah atau datang orang menziarahi kita, beri makanan kepadanya. Karena itu kelebihan yang amat banyak. Salah satu kata Nabi, kata Imam Ghazali, daripada memuliakan dia itu dengan memberi makanan. Ya. Jadi apa yang kita beri? Apa yang anda mudah? Ya, yang mudah. Jangan memudaratkan kita. Oh, mudah ayam, dah beri ayam. Dah datang saudara ke rumah, dah orang tengok ayam, oh cantik ayamnya, udah ada minta, dah belum. Tawarkan, oh itu ada ayam cantik tak mau. Itu salah satu cara memulai dah. Mama kita bilang tentu kan, mau ya, tapi masih kecil kali, tunggu udah besar dia awak ambil. Kalau masih ada umpannya lagi kalau masih ya nanti kalau diminta sama orang lain lagi itu kita kasih. Kalau udah janji jangan kalau kita besarkan dulu tuh. Kalau udah janji sama orangnya, jadi kira-kira nggak sanggup, jangan tanggung jawab. Tunggu udah besar saya ambil, iya nggak apa-apa. Keluarga itu bagaimana? Ya, tapi kalau dia bilangnya nggak besar gini, nanti lah aku ambil, pokoknya aku ambil ini punya aku simpan ya. Nggak ambil tunggu udah berbulan gitu. Sudah besar udah ambil. Hah? Tidak enggak. Bukan potong. Nggak mau dipotong, mau hidup. Maka muliakan kata Nabi, idza ja'akum zadira fa'aqrab. Apabila datang akan kamu orang ziarah kepada kamu, maka muliakan oleh dua kalian. Datang orang ziarah kepada kita, ke rumah kita, muliakan. Karena yang datang ke rumah kita orang yang tidak kita sukai, walau muliakan. Karena nggak boleh dalam agama untuk tidak menyukai orang. Yang boleh dalam agama tidak menyukai akal jelek seseorang. Ya. Orangnya baik, akalnya yang tidak baik. Jadi yang tidak kita sukai akalnya, bukan orangnya. Karena akal ikut orang, jadi di saat dia baik kita sukai, di saat dia tidak baik jangan kita suka akalnya. Siap dulu. Yang kita ucapkan dia tidak akalnya.
buat orang beda agama. Cuma beda agama. Kita dia Kristen, Cina, tapi dia baik sama kita. Enggak baik. Dia ngantar makanan, ngantar beras, ngantar ayam tiap tahun, tiap Tapi bulan. yang namun tidak boleh kita bilang dia lebih baik daripada orang Islam. Kita bilang baik di Cina tuh kan? Enggak boleh. Enggak boleh ya. Ya. Oh, masalah dia antar. Ya. Ya. Karena orang yang bukan Islam dengan orang Islam tetap lebih baik orang Islam. Ya. Karena orang Islam itu saudara kita. Yang mau dia orang Islam itu nggak pernah sembahyang, tetap dia saudara kita. Ya. Jadi jangan mentang-mentang dia itu ngasih beras untuk kita baik, dia dengan kita udah baik, tidak. Oh, setelah toleransi dengan manusia silakan. Ya. Karena dia umpamanya ikut dengan masyarakat, silakan jaga dia. Tidak boleh kita menyakitinya selagi dia ikut peraturan agama kita. Dia umpamanya orang buat maulid di kampung, padahal dia orang Islam, bukan orang Islam, orang kafir. Dia sumbang juga. Oh, besok rumah dia kebakaran, datang ramai ikut padamkan rumah dia. Jangan ikut bakar. Di segi dia disuruh jaga, darah dia disuruh jaga. Itu hidup bertoleransi. Dan agama menyuruh demikian. Tidak boleh kita menyakiti dia. Dan setengah daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akahu hakun yasba'u wa saqahu hatta. Baik. Yaruyuhu ba'dahullahu minan nar. Nisa'a kata kanada ka ma baina ulu. Handa ya masiratu bangsa yatim aman. Artinya barang siapa memberi makan akan saudaranya hingga mengenyangkan ia akan dia, dan memberi minum ia akan saudaranya hingga memuaskan akan dahaganya, niscaya menjauh Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka dengan 70 dinding, dengan 7 dinding daripada varian antara tiap-tiap 2 varian itu perjalanan 500 tahun. Ya, jadi kata Nabi, orang yang memberi makan saudaranya hingga kenyang dan memberi minum saudaranya hingga puas dahaganya, hingga hilang hausnya, maka Allah lindungi orang tersebut daripada api neraka. Ya, dengan 7 dinding daripada varian jarak antara tiap-tiap satu varian itu perjalanan 500 tahun. Ya, dilindungi kita dengan api neraka. Ya, setiap umpama datang tamu ke rumah kita, muliakan, berikan makanan. Nah, menu-menu yang hidup dia. Ya. Paham? Jangan datang kamu nanti kita bilang jangan datang dulu, saya lagi keadaan kirim. Kirim menurut kirim, miskin menurut miskin. Ya. Jangan kita gara-gara nggak ada duit, umpama nggak ada duit nggak bisa terima tamu. Asal orang datang terima. Nggak ada yang lain, undi-undi bis kan ada. Nggak ada juga beras kan ada. Kita masak nasi. Oh, nggak ada lauk untuk kita beli, nggak ada ikan, nggak ada duit untuk beli ikan, kita beli. Itu menurut kemampuan kita. Tidak mesti saat datang tamu kita berhutang sama orang untuk beli ayam. Kalau kita ada duit silakan. Kalau nggak ada, menurut daripada kemampuan kita. Nah,
kan enak kue, ada kue. Nah, gula kelong. Nalam. Nah, tapi dia untuk urut, tapi kan dari ini kan. Tak pernah juga, tapi tak ada. Enggak, nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini sedikit seorang lanjut ya. Sedikit seorang. Nah, ini kan sebagian tuh rumahnya. Ah. Sebagian Kadruk rumahnya. bolong. Ya kadruk ini. Tapi kita kan udah janji dengan Oh, dah janji berarti banyak orang. Udah janji contoh ini tuh gitu anak-anak. contoh dia anak datang. Kalau udah janji sama orang, ya punya orang. Dan kita punya orang untuk orang. Si Hana janji tak jojo. Ah, juju. Tapi kan tanya mau ngasih sedekah kurnya sih. Di rumah saya kamu ngasih sedekah itu yang ada nom. Nah, Muhun tu kan? saya Apa beda sedekah sama orang yang udah ada di depan mata dengan orang yang belum ada? Kan sama-sama dapat pahala. ini rata loh bentuknya kan rata sih. Rata deh. Oh, ni rasanya mbak bagi dia tu dia tak lucu. Orang yang dah datang ke rumah kita dulu kita muliakan. Dia udah makan itu. Hah? Kan udah Dan makan. nanti Hampir. Oh, Misalnya atas potong. Dia minta sampai 6 potong kadang. kawan, namanya kamu. Kamu saya tanya pekerjaan, tapi saya tahu udah cukup ya ini bagian seorang kan. Berarti sih kan. Apabila tupai hati jangan usah ada. Makanya kalau ngeluarin itu jangan banyak-banyak. Kan udah ketahuan kan minta lagi, dia minta lagi ceritanya. Minta lagi keluarin tuh jangan juga terlalu sedikit, jangan 3 potong. Dia ada 30 potong, keluarin 20. Nah, kan sesuai, oh berarti ini semua. Kan gitu 20 keluarin. Ada kue dalam 3 potong nih, keluar 3 potong dia minta lagi kan. Enggak, sementara orang tuh habis 10 orang terserah. Nah, kan sebagian kita kan untuk saya sebagian orang lagi gitu. Kan tahu dia rame. Oh, Gimana kalau pegang? berapa lagi? Ya pegang nggak bisa. Ah, betul. Kata Nabi, barang siapa memberi makan ia akan saudaranya hingga mengenyangkan ia akan dia. Dan memberi minum ia akan saudaranya hingga memuasi akan dahaganya. Jadi barang siapa saja yang datang memuaskan, memberi makan kepada saudaranya hingga kenyang, dan memberi minum kepada saudaranya hingga menghilangkan dahaga, maka Allah lindungi akan si orang tersebut daripada api neraka. Berarti Ada ya, model gagati je dah. iya, Model hampir aku. dikere. Kadang dia baru kenyang 4 potong dia makan. Nah, 4 potong minta lagi enggak kenyang dia 2 potong dia makan enggak kenyang, minta lagi lah. Tak minta lagi, kalau ada lagi kasih, kalau tak ada lagi apa boleh buat. Jadi dibuat yang dibuat. Tapi kita malah belum minta lagi dari tadi minta lagi. Oh, karena kita yang kamu. Kalau kasih juga ada. Kalau tuan rumah bisa minta kasih kalau ada. Nah, itu namanya kayak gitu lah. Kalau kamu yang datang biasanya malu. Ini kebetulan datang kamu yang tak tahu malu. Mesti minta bawa pulang. Umpama ada datang tamu yang tak tahu malu. Beri dia minta. Oh, kalau tamu yang malu nggak minta lagi dia. Ini datang tamu yang nggak tahu malu. Tapi kita tidak boleh mengata itu tamu tidak tahu malu. Walau tamu itu nggak tahu malu, kita wajib memuliakan dia karena dia tamu kita. Hanya makan coklat. Ah ya. Mau dia mau. Nah, Gigi nanti. paham? Apa Gigi. Nah. Jangan doain. Tadi dijaga tak perlu ulung rumah umpama haji tiap belum ada menerit. Ngakro. Berdak belum menerit. Wih, kau jaga. Kita menjak macam kena tutul. Kau. Karena kamu wajib kita mulia. Bahkan bila datang tamu kita lagi puasa sunat membuka untuk memuliakan kan kamu. Kita enggak datang tamu ke rumah udah puasa.
Ibu nggak minum, enggak puasa. Aneh. Yang lupa tuh puasa yang datang dah. Jangan puasa wajib, puasa sunat. Nah, kalau kita nggak usah. Kalau lebih bagus kita saat berpuasa. Itu deh dia deh. Kenapa ngomong itu? Nanti ujungnya Puasa. puasa karena kata tentu nggak boleh tahu orang. Itu nggak tahu lagi. Makanya semakin banyak tahu orang ibadah sunat, maka semakin kurang. Kadang orang suka nanya, apa kamu puasa? Kalau udah tahu nih Itulah hanya untuk mau dulu tadi aja baru mau dong. anak, kadang maksudnya ini rumah kan. Kalau jam-jamnya kadang awal-awal ikut. Nggak mungkin orang masuk ke kamar. Maksudnya Orang suka nanya, kalau Kalau udah kita bulan di ini kamar. misalnya bulan puasa sunat, ada orang tanya. itu kalau di luar, coba di kamar. Sekali-kali kan ada di panas sih, tapi di luar. Itu berarti kuncinya pasang ekor. Kok gratis lah. Ya. Dan setengah daripada sabda Nabi SAW, inna fil jannah agharafah yuri ya batunuha minal zahiriha wa zahiriha minal batiniha. Hai liman adna fi kalami wa at'ama wa shalla bilaili wan nasinian. Ya, barang siapa bahwasanya, artinya bahwasanya iya dalam surga itu beberapa mahligai, padahal dilihatkan dilihatkan di dalamnya itu daripada luarnya ya, dan luarnya daripada dalamnya, yaitu bagi seorang yang melembutkan perkataan dan yang memberi makan ia akan orang dan yang sembahyang ia dalam malam dan adalah manusia itu tidur ya. Jadi kata Nabi bahwasanya dalam surga itu ada beberapa mahligai, padahal dilihat dalamnya itu daripada luarnya. Saat dilihat di luar, dalam, tembus keluar, dan saat dilihat di luar, tembus ke dalam. Yaitu bagi siapa? Bagi orang yang melembutkan perkataannya. Diberikan mahligai itu kepada orang yang melembutkan perkata, yang berbicara lemah lembut, dan yang memberi makan akan orang ya. Dan yang sembahyang ia di dalam malam, sembahyang ia pada waktu dan hal keadaan orang-orang lain dalam keadaan tidur, dia bangun sembahyang ya, orang lain lagi gelap tidur, dia bangun sembahyang, mendapat mahligai dalam surga. Oh, nggak sanggup malam dah tidur, dah minum obat tidur. Nah, lembutkan perkataan. Nah, jangan kasar kah? Membingkang jaga tu pun. Masih. Tapi tak dapat kita. Apa mah bingkang pun berbicara dengan lo. Kalau sama kita mau bingkang kita dia sudah ketrok. Dah pandang dah. Tadi lah dengan cara lembut. Sini, kenapa? Biar saya tunjang sekali. Kalau bahasa dia kan ada putar. Kau tu bahu tuan dimun gitu. Lembut kan kasar. Kasar. Artinya cara ngomongnya kan lembut. Mak boleh demikian? Tidak. Udah buat-buat kan. Karena 9 enggak bisa hasil. Ini yang
Ya. Oh, bila nggak sanggup berarti kita hilang mahli. Ya. Oh, itu juga. Dan setengah daripada riwayat daripada setengah ulama berayo kharasan bahwa adalah ia mendatangkan akan makanan yang amat banyak ya kepada saudaranya yang dijamunya itu sekira-kira tiada kuasa mereka menghabiskan akan sekalian itu. Padahal ia berkata balighna an Rasulullah annahu qala anna ikhwana idza rafa'u aydihim 'an ta'ami lam yuhasab ya min kulli fadlin dalika ta'ama fa inni ahabba an taksara bima aqadama ilaihi lana kullun ana wa ahlan qabla lana. Artinya telah datang akan dikau hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda bahwa sudahlah saudara kamu apabila mengangkatkan mereka akan segala tangan daripada tangan mereka itu daripada memakan makanan, niscaya tiada hisab akan orang yang memakan akan sisa yang lebih daripada makanan itu. Maka bahwasanya terlebih kasih aku banyakkan daripada makanan yang aku datangkan kepada kamu supaya aku memakan dan ahliku dan aku senantiasa yang lebih daripada makanan itu. Dan kata Hasan Basri rahimahullah taala, ini kata Nabi. Kata pertama riwayat daripada setengah ulama khilaf. Tiap datang saudaranya orang yang datang ke rumahnya, diangkat makanan banyak-banyak. Padahal tiada habis di mana? Tiada habis makan. Maka itu karena terlalu banyak. Padahal berkata ya, bukan kata. Bila datang akan laku hadis daripada Rasulullah. Kenapa diangkat? Karena dia mengamalkan hadis daripada Rasulullah. Apa katanya? Bahwasanya ia bersabda bahwa segala saudara kamu apabila mengangkatkan mereka akan segala tangan mereka daripada makanan niscaya ya tiada hisab akan orang yang memakan akan sisa yang lebih daripada makanan. Orang yang memakan sisa daripada lebih makanan itu tiada kena hisab. Tiada dihisab. Orang yang memakan makanan seperti adab makan yang lalu, pada makanan yang telah ditaruhkan ke dalam piring disuruh habiskan. Jadi yang mana pula yang sisa? Apakah yang di piring dia atau yang diambil tidak habis? Mama taruh kuah satu mangkok, ikan 3 potong, diambilnya sepotong, sisa 2, itu. Itu yang tiada dihisab. Bukan yang bekas yang dia piring makan, di piring dia makan. Ada kali dawak model kacu nasi itu macam orang kacu makan bebek. Kali dia aduk. Misalnya kita makan. Boleh kalau sanggup. Kalau sanggup kita makan. Sedangkan kalau tak sanggup, bila mendatangkan itu jangan makan. Datangkan itu. Ya. Maka bawa terlebih kasih. Ya. Aku banyakkan daripada makanan yang aku datangkan kepada kamu supaya aku memakan. Ya, maka aku kata ulama tersebut, maka terlebih suka saya mendatangkan makanan yang banyak supaya sisanya dimakan oleh aku dan dimakan oleh ahli keluarga aku daripada makanan yang sisa itu. Dan kata Hasan Basri, kullun
nafaqatun yang faqaha rajulan ala nafsihi wa ahlihi. Ya. Wa min dubihim ya yuhasaba alaihi ya abdan ila nafaqata rajul ala ikhwanihi bi ta'ati ta'ami. Artinya bermula tiap-tiap belanja yang membelanjakan akan dia oleh seorang laki-laki atas dirinya dan atas ahlinya, dan yang lain daripada mereka itu yaitu dihisapkan pada hari kiamat atas hamba Allah, melainkan membelanjakan oleh seorang laki-laki atas saudaranya pada memberi makan akan mereka itu, maka yaitu dia dihisapkan pada hari kiamat. Ya, kata Hasan Basri, bermula tiap-tiap belanja yang membelanjakan akan dia, ya, tiap-tiap nafkah yang diberikan akan dia oleh seorang laki-laki akan dirinya dan atas keluarganya, dan yang lain daripada mereka itu tiada dihisap oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Yang dibelanja artinya yang diberikan kebutuhan dalam rumah tangga, ya, tidak dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Yang lain yang disimpan semua dihisap. Ya, buah ni. Pen kubah duit itu. Mana belanja dihisap. Pen beli emas, simpan emas itu. Dihisap. Ya. Yang bersedekah itu yang tidak dihisapkan. Yang membelanjakan kepada barang, yang memberi makan kepada saudaranya, itu yang tidak dihisap. Selain itu dihisap. Itu hampah ni waktu itu gantung betul lagi tu waktu dihisap. Menurut untuk kubahmu tujuan je harapi biar jadi wajib. Tujuan je kena mak apa ilai. Kita jangan ilai itu. Kan itu ke agama dan bilang tadi yang kan nggak bisa sebelum naik mati dihisap. Kalau udah dijual naik haji nggak dihisap, kan stop kayak gitu. Ya benar. Tahu. Tapi kan bukan kita simpan. Nggak ada emas 50 mayang. Sekilo lah kita bilang nggak ada emas. Meninggal kita. Memang tujuan kita mau naik haji, mau ini. Pane udah naik haji bukan sekilo simpan tujuannya. Ini bukan dalam karun guys. Supaya begitu kita meninggal diambil orang ini dipoya-poya, dihisap kita. Iya. Bukan yang poya-poya tuh yang dihisap. Orang harta kita kok. Kalau dah sekilo kita simpan, mas, bukan mau naik haji, tapi mau simpan, mau meneruskan jabatan karun. Harga tiket naik haji cuma 40 sekian juta. 60 sekarang. Nah. Dah dapat kursi, dah dapat nomor, kita simpan dah sekilo. Kalau umpamanya 60 juta kan 20 mayam. Kau sekilo apa 20 mayam? Enggak juga naik haji kita. Alasan apa? Banyak lama kali nunggu. Sekilo mah apa lama kali nunggu? Jual 1 on 700 sekian juga. 1 on 770. 70 kan? 1 on kalau 300 mayang kali 3 juta sebenarnya 3 dapat lagi plus. Apa alasan kita tuh? Maksudnya nanti pulang dari sana Itulah maksud karun lagi yang maksud gue sih. Karena maksud selalu syaitan selalu mengiming-imingkan yang baik supaya tidak terlaksana yang baik, mengiming-imingkan kebaikan ke depan. Ke depan, tapi yang sekarang tidak. Kenapa diiming-imingkan kebaikan ke depan? Supaya tertunda kebaikan yang sekarang.
Bahna pengen cuta wajib. Yang udah ada biar dulu kita simpan. Nanti sekalian Kita buat rumah sikit. Beli kedai satu. Sambung dah kue utuh. Beli mobil satu. Jadi pulang dari haji jangan cari Sama lagi. itu pulang lagi lah. Padahal di haji dah mau bisnis dia. Di haji udah import tak order barangnya. Kan ya haji jangan repot nanti ya kita order barang di Shopee. Belum ada orang mati pulang daripada haji. Belum ada. Di Aceh kami yang ada sekali orang tukang sayur ni. Tukang sayur. Tapi pulang situ enggak juga mati. Tukang daun. Kita entah apanya yang ragu kita. Maka seperti bilang tadi, diiming-imingkan oleh syaitan kebaikan di depan nanti. Yang sekarang supaya tertunda. Nanti apabila kau ada duit, naik haji, umrah gitu ya. Lagi harus ya buat. Kenapa enggak ngaji? Alah, malas sekali ngaji. Nantilah ngajinya. Kapan? Kalau dah siap. Kalau sudah sih. Nanti kalau datang enggak prepare lagi ni lagi sibuk kali. Enggak enak nanti kalau ngaji semalam, semalam enggak enak. Daripada enggak ada semalam pun enak. Nanti lagi. Sudah sibuk yang lain lagi. Karena di saat ada kita berencana berbuat kebaikan, kesibukan selalu datang. Kesibukan selalu dah. Kenapa? Supaya tertunda daripada kebaikan. Dicipta kesibukan oleh syaitan. Padahal nggak sibuk kali. Ya, dicipta kesibukan. Ini udah ini dah kita rencana mau ngaji malam Selasa habis maghrib. Tiba-tiba dapat telefon dari kawan. Kawan masuk rumah sakit. Berangkatlah kita rumah sakit. Ternyata nggak dapatnya. Kenapa nggak pergi kita habis pulang ngaji? Nggak enak tentu. Itu kawan. Apa keuntungan kita datang kepada dia sakit? Apakah kita bisa menyembuhkan dia? Tidak. Apa kelebihan kita ngaji? Minimalnya kita bila betul terselamat kita daripada api neraka. Bila tidak betul datang kemari umpamanya ngantuk, kita tidur ngantuk atau tidak tidur, nggak tahu kita apa yang dibahas. Minimalnya fadilah kita duduk dalam pengajian dapat pahala 1000 rakaat sembahyang tanpa kita tanyakan sesuatu, tanpa kita tahu apa yang dibilang. Nah, kau Ya. 1 rakaat sembahyang berapa mau diupahkan? Kalau seandainya 500.000 diupahkan 1 rakaat bisa? Berarti kalau 1000 rakaat berapa jumlah rupiah yang kita dapatkan? Jauh. Jauh kalau kita hitungkan dengan rupiah. Dapat warai. Tapi Allah tidak menilai dengan rupiah. Menilai dengan pahala. Dengan pahala 1000 rakaat sembahyang sunnah. Dalam seumur hidup kita kumpulkan dari masa kita sembahyang sunnah sampai sekarang, sudah ada enggak kira-kira 1000 rakaat? Adalah. Solat tarawih 20 rakaat semalam. 20 malam
30 malam 2 tahun 1200. Karena pahala sembahyang sunat 1200 rakaat selama 2 tahun. Apakah dapat pahalanya? Belum tentu. Nah, 2 tahun kita sembahyang sunat belum tentu dapat pahalanya. Kenapa belum tentu dapat padahal kita sudah kerja? Sama saat kita sembahyang sunat tarawih umpamanya. Dalam sembahyang sunat imam enggak baca qul huwallahu ahad, tapi baca Al-Quran 1 juz semalam. Itu kita sudah merasa berat pada melakukan. Pikirannya kita sembahyang di Aceh Tamiang, pikiran sudah kelangsa. Dah hilang faham. Atau kita baca dalam bacaan ternyata tidak betul bacaan kita, maka tak ada faham. Tapi dengan kita ikut pengajian, ikut majlis sesaat, maka dapat pahala 1000 rakaat. Pahalanya kita dapatkan, bukan sembahyangnya. Ya. Tapi sebaliknya lebih capek orang duduk dalam majlis 1 jam ketimbang jalan-jalan 20. Saya tidak. Kalau saya nanti intip hari Sabtu, hari Minggu, orang joget-joget duduk titi 1 jam lebih. Yang tua-tua nggak sanggup jalan lagi, tok bukan. Mumpuk datang. Kita suruh ikut ngaji mati mama Tim. Tidak mau kita suruh ikut ngaji, tapi kalau ikut senam cukup lagi baik. Alasannya apa? Biar sehat, badan bugar. Seandainya dengan olahraga itu sehat, tidak datang penyakit, nggak perlu buka rumah sakit. Seandainya dengan senam itu sehat, nggak perlu buka rumah sakit. Kenapa kita lebih percaya dengan perkataan seperti itu? Apa itu salah dengan tidak? Yang masalahnya kita meninggalkan kewajiban dengan mengerjakan pekerjaan yang hak. Itu yang salah. Haram senam dulu tidak. Jadi kenapa tidak boleh? Karena bergabung. Karena menampakkan lekuk tubuh kita. Maka kalau misalkan bagaimana juga kita senam di rumah kan grup juga waktu kalau untuk senam. Kalau pakai ngabis bukan senam tentu pengajian katanya. Hah? Kalau pakai gamis bukan senam pengajian. Berarti kita bukan untuk ibadah, bukan untuk sehat. Kalau senam mau pakai gamis. Bukan untuk sehat. Padahal senam yang lebih bagus dalam sembahyang. Oh, senam lebih bagus dalam sembahyang. Saat kita takbiratul ihram, mana tepuk tangan? Di atas pusat, di bawah dada. Apa tujuan? Untuk mengontrol keseimbangan nafas kita. Kemudian dalam ruku disuruh tarik perut kita dan tahan nafasnya. Supaya kenapa? Supaya jantung kita sehat. Kemudian dalam sujud disuruh tarik nafas, menyempitkan perut. Tahan. Supaya apa? Supaya langsing. Disuruh hempitkan tangan si perempuan dalam sujud. Supaya kenapa? Supaya tidak mudah kendor. Tahan nafas, sempit perut itu sama seperti olahraga batin. Tapi kita tidak mau mempelajarinya.
Kemudian di saat kita duduk, kenapa duduk antara dua sujud dengan mendirikan kaki bagi orang yang mampu supaya tidak mudah ambrien. Kita tidak mau. Ya. Lengkap dalam agama. Cuma kita saja kadang sana jauh daripada agama. Ini kita bilang umpamanya datang, kita bilang masalah orang buat. Datang ke pinggir jalan, di pinggir jalan buat senam. Pinggir jalan lewat tronton. Dibilang sama doktor, tarik nafas ibu. Kita tarik bu lewat tronton rasa hitam. Tarik ke mana? Sehat. Sehat. Kalau di pinggir jalan kita buat manfaat kita jauh upaya perang di udara atau di rumah. Kita ikutlah pergi ikut. Di rumah jangankan yang lain, piring tak saya cuci. Belakang rumah udah berserak, rumput udah panjang. Padahal dengan cabut-cabut itu dia dah cukup telinga, dah sehat. Apa mesti di situ? Apa penyebab? Dorongan syaitan dengan mengiming-imingkan kesehatan, menunda pekerjaan yang di depan mata yang seharusnya itu berupa baik. Nah, faham kira-kira ya, kalau mau untuk senam tinggal yang lagi aja. Dong baca bacaan yang betul dalam semayang, ikut aturan semayang dengan betul, insya-Allah. Nah, sehari semalam 34 kali kita menarik perut, menahannya. Nanti enggak payah ikat-ikat apa namanya, kenapa ikat-ikat perutnya. Temban. Oh, temban. Oh, kemban. Ada payahnya hari. Ya. Oh, ini betul tunggu. Iko buka, kayak dia dulu. Kadang tarik pun keluar kentut tu. Karena enggak biasa. Oh. Nah. Karena tidak biasa. Orang yang nggak pernah semayang kita ajak semayang berat. Apa kata orang? Yuk kita semayang. Bentar lagi, coba kamu aja dulu. Ya kamu kenapa? Tanggung semen satu sak lagi itu mau itu. Item aduk semen satu sak ketimbang semayang 4 rakaat. Ya. Apa sak tu semen item aduknya daripada semayang? Sekalian aja nanti kasar. Itu tiang satu lagi belum dicor. Siapa tiang nambah sak semen? Rela dia kerja 6 sak semen daripada semayang 5 4 rakaat. Kenapa? Karena nggak biasa. Berat rasanya. Saya paham. Aku belum benar masalah di burung jamek kok dari kepada. Oh, kalau masih menanji, ya bak buat segi bak kauri insyaallah. Oh, kalau kata Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu anhu, li anna ajma'a ikhwani ala ra'y sa'an min ta'imil ahabba ila man an aqtaqa raqabati. Artinya demi ya. Demi sungguhnya bahwa aku himpunkan akan saudaraku atas memakan satu gantang
daripada makanan, yaitu terlebih kasih kepadaku daripada bahwa memerdekakan seorang sahaya. Kata Zainal Ali, mengumpulkan kawannya, memberi makan segantang makanan, Zainal Ali lebih suka seperti itu daripada memerdekakan seorang sahabat. Artinya pahalanya sama lisan. Ibah memberi makanan, mengumpulkan saudara, memberi makanan segantang, lebih pahalanya lebih besar daripada memerdekakan seorang sahabat. Ya. Maka sering-sering dengan kauli. Bapak boleh. Bapak kawan-kawan umum. Nah. Buat aja. Nah, buat. Ya. Nasi dia dapat beli. Paham kan? Ha? Paham kan? Jadi kalau kita ngajak ke warung gitu kan? Ha? Ngajak ke kafe gitu, ke warung. Ngajak ke? Warung. Warung. Semayang mentang boleh dengan kalau dikit begini. Semayang saja perempuan lebih bagus di rumah daripada keluar. Ini misalnya nggak Nggak masak. masak, datang tamu, datang kita ngajak ke warung. Daripada jajak tamu ke warung, mending bawa warung ke rumah. Artinya beli aja di warung, bawa pulang ke rumah. Nah. Semayang saja. Perempuan yang beristri lebih bagus, yang bersuami lebih bagus di rumah. Kalau pergi sama suami berdua boleh tuh. Hah? Pergi main subuh di masjid, tapi berdua sama suami. Boleh. Cuma ikut jamaah selalu. Boleh, nggak masalah kalau suami nggak sanggup berdiri jemaah rumah. Boleh, bagus, kurang. Mang suami yang ngajak ikut karena ajakan suami bukan tuntutan mayang. Karena gini, maksudnya nggak usah ngaji lagi lah. Yang penting kita semayang aja di masjid selalu lebih banyak pahala. Tidak. Haram bagi suami melarang istri belajar ilmu agama. Wah. Itu Rina. Itu Rina. Tapi semenjak dia nggak ngaji lagi, sembahyang fardu nggak pernah tinggal di masjid katanya. Hah? Semenjak dia nggak ngaji, sembahyang fardu nggak pernah tinggal di masjid. Nggak pernah tinggal di mana? Di masjid Ilmu ada? nggak ada. Nggak ada ilmu, nggak sah ibadat. Nggak ada ilmu, nggak sah ibadat. Ada ilmu, nggak ada ilmu, nggak sah ibadat. Mas umrahnya ibadat, ibadat kan? Kalau nggak ada ilmu, Sah umrah. sah. Tak ada apa sah. Kalau tidak ada ilmu. Ilmu sedekah kau banyak-banyak. Dapat pahala. Dapat di segi ada manfaat pada orang. Datang ikhlas tidak. Hanya ikhlas orang bersedekah yang tiada ilmu. Enggak, tunggu kami ikhlas sekali. Tidak ikhlas. Enggak teringat. Karena lupa, bukan karena ikhlas. Kenapa enggak bisa dikatakan enggak ikhlas tunggu? Karena ikhlas hasil amal. Oke, paham? Ikhlas hasil daripada amal. Amal baru sah harus ada ilmu. Kalau tidak sah amal, ada hasil ikhlas. Hah? Nah, hasil tidak. Maka tidak ikhlas orang bersedekah yang tiada ilmu. Mas ada manfaat? Ada. Apa manfaatnya? Di segi diambil manfaat oleh orang.
Pahala ada. Ikhlas dikira tidak. Ya, maka tiap ibadat perlu ilmu supaya hasil ibadat. Ya, tidak sunyi ibadat daripada ilmu. Tahu persoalan ini? Nah, tapi kita kan tengah belajar ikhlas. Tapi cara ikhlasnya kan naik lume kan. Tapi kan ikhlasnya kan sulit. Tapi kan gimana? Tengah belajar ya. Orang yang baru belajar itu, yang lagi belajar dihitung seperti anak-anak. Ini kan cerita belajar, umpama kayak gini. Ini cerita Dikira anak-anak. nggak belajar nggak apa-apa, tapi yang penting Dia ada harapan berhasil, walau belum berhasil. Bukan tidak berhasil, tapi tidak berhasil dengan belum berhasil. Ada beda? beda. Orang yang lagi belajar itu kalau tidak bisa, tidak dikata tidak berhasil, dikata belum berhasil. Sama kita Orang yang lagi belajar tidak dikata tidak baik, apa juga dikata belum baik. baik. Kenapa? Karena dia lagi berusaha untuk baik. Orang yang enggak lagi berdiam tidak usaha untuk baik dikata baik. Nah, yang kelebihan ulung-ulungku, kelebihan orang belajar. Ya. Karena tidak sanggup sekalian kita cerna satu kitab semalam gitu. Mesti pelan-pelan. Pelan-pelan itu adalah punya tahap. Tidak tahu dengan belum tahu. Kalau tidak tahu, dia tidak mencari tahu. Kalau belum tahu, dia lagi mencari tahu. Ibarat orang tidak pergi dengan belum sampai. Orang mau pergi ke Banda Aceh. Ya, dua-dua belum sampai. Yang satu sudah pergi, cuma belum sampai. Yang satu memang nggak pergi. Cuma kejadian di Birun, orang yang sudah pergi mati. Apa katanya? Dia telah pergi, tapi belum sampai. Yang satu sama sekali tidak pergi. Nah beda, mana lebih mulia? Orang yang sudah pergi. Kenapa? Karena dia ingin menepati janjinya, cuma belum tepat. Begitu juga orang belajar. Ya, paham budi ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wan, bilang Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi. Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wassalamu radhiyallahu ta'ala anhu wa rasulillah. Ada di rumah. Ada. Kenapa? Dani sampai pulang beliin dia sekalian bilang udah hayang cetakan gitu. Pulang aja lah, nanti kasih. Ada Pak duit? Nanti kasih ini ya, Ras. Segini kan? Segini deh kan? Kasih kita 50 atau 70 lupa. Dah? Kamu kan? Waktu lebih. Lupa dong. Lanjut sih. Ya, dia kan waktu lebih. Mana saya? Dari mertu sih. Kamu rahin aku. Saya mbak udah mbak.
Saya bagus. Kita yang sama apa bu? Enggak, kemarin ada Sinuar beli ya tuh dicetak lebar. Oh, mungkin printernya. Bukan printer, makanya nggak ada dicetak. Dia beda kertas dalam, ada yang lebar, ada yang nggak. Kayak kertas buku juga. Kalau beli Dodo lain, Tiara lain, Iki lain, ha? Nah, nanti kan YouTube. Di home sih. 100 lembar. 45. Dia mau pulang udah boleh pulang. Udah nggak pakai deh. Boleh pulang. Oh ada datang semua orang. Orang lagi nggak datang on Selasa. Jalan kan.